Halo, saya Suryani. Hari ini saya akan memaparkan UTS riset pemasaran mengenai langkah-langkah dan praktik-praktik untuk melakukan analisis bibliometrik dan sistematik literatur review dalam konteks pemasaran. Di sini saya akan juga tampilkan contoh-contoh yang relevan. Mari kita simak. Sebelumnya akan saya share terlebih dahulu riset pemasaran. Analisis bibliometrik. Apa sih yang dimaksud dengan analisis bibliometrik? Analisis bibliometrik adalah metode analisis yang dipakai untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja ilmiah suatu disiplin atau bidang penelitian melalui penggunaan data bibliografi atau literatur. Analisis ini menggunakan informasi yang terkandung dalam kumpulan dokumen ilmiah seperti jurnal, buku, artikel, dan lainnya. Hal ini dapat menghasilkan wawasan tentang tren, pola, dan kontribusi penelitian dalam bidang tertentu. Mengapa analisis bibliometrik itu penting? Karena satu, dapat mengkaji pengukuran dan analisis kuantitatif dan informasi yang terkandung dalam publikasi ilmiah dan literatur. Dua, dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan koleksi, mengetahui perkembangan penelitian pada topik tertentu. Ketiga, dapat digunakan untuk memeriksa evolusi dan domain penelitian. Keempat, dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Oke, selanjutnya, langkah-langkah utama dalam melakukan analisis bibliometrik. Satu, menentukan tujuan analisis. Kedua, pemilihan basis data. Ketiga, pencarian dan pengumpulan data. Keempat, filter dan pengolahan data. Kelima, analisa data. Dan keenam, interpretasi dan kesimpulan. Selanjutnya, sistematik literatur review. Tujuan utama yaitu membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang mendalam, memvalidasi temuan, dan membangun landasan yang kokoh untuk penelitian yang akan datang dalam bidang pemasaran. Next, langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan SLR. Satu, merumuskan pertanyaan penelitian. Kedua, membuat protokol penelitian. Ketiga, mengidentifikasi data dan sumber informasi. Keempat, melakukan pencarian literatur. Kelima, seleksi penyaringan artikel. Keenam, evaluasi kualitas dan risiko bias. Lalu selanjutnya adalah ekstraksi data, lalu analisis dan interpretasi data. Kesembilan, penulisan laporan dan sintesis. Kesepuluh, peninjauan dan revisi. Oke, langkah-langkah di atas membantu memastikan bahwa SLR dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat diandalkan sebagai dasar yang kuat untuk mendukung penelitian dan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya, bagaimana sintesis temuan dari berbagai penelitian dalam SLR? Satu, identifikasi temuan utama dari setiap studi. Kedua, klasifikasikan temuan berdasarkan tema atau kategori. Ya, cari pola atau kesamaan. Keempat, eksplorasi perbedaan dan anomali. Kelima, gunakan metode sintesis yang tepat. Keenam, buat sintesis yang komprehensif. Ketujuh, verifikasi dan diskusikan dengan rekan peneliti. Kedelapan, sajikan sintesis dengan jelas dalam laporan. Oke, selanjutnya, apa peran kritisnya saat melakukan sintesis temuan dalam penelitian pemasaran dalam sistematik literatur review? Satu, pemilihan studi yang relevan. Kedua, evaluasi metodologi penelitian. Ketiga, analisis temuan secara komprehensif. Keempat, penyusunan secara terstruktur. Kelima, identifikasi kesenjangan pengetahuan. Keenam, penarikan kesimpulan yang berbasis bukti. Dan ketujuh, menyajikan implikasi dan rekomendasi. Selanjutnya, bagaimana memilih topik penelitian yang diminati dalam pemasaran sebelum memulai analisis bibliometrik atau SLR? Satu,
memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai topik dalam bidang pemasaran. 2. Gunakan basis akademik seperti Google Scholar dan lainnya. Ketiga, melakukan analisis bibliometrik atau SLR untuk memahami secara menyeluruh apa yang telah diteliti. Oke. Selanjutnya, jelaskan mengapa memiliki fokus yang jelas dalam penelitian sangat penting dan bagaimana hal itu dapat membantu dalam tahap analisis dan sintesis. Oke. Karena tanpa fokus yang jelas, risiko terjadinya kekacauan dalam penelitian akan meningkat dan akan menyulitkan dalam mengorganisir data. Maka dari itu, dengan fokus yang baik akan mempermudah seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga penyajian hasil penelitian. Next. Sekian, terima kasih. Oke, saya stop share dulu dan saya akan men-share publish or perish sebentar serta post viewer. Oke, di sini sudah terlihat. Sebelumnya kita akan klik Google Scholar dulu. Lalu di title word kita akan isi. Misalnya di sini saya isi keputusan pembelian. Oke, lalu data kita isi di sini ya. Lalu kita share. Oke, alhamdulillah ini bisa. Nah, kita klik. Oke. Lalu kita kontrol A. Klik. Oke, kita kontrol A. Oke, akan terlihat. Lalu kita simpan di file set result as list. Oke, yang ini. Lalu kita isi dengan misalnya keputusan pembelian Amerika UMKM 5. Oke, kita save di sini. Oke, sekarang saya stop share dulu. Lalu masuk ke post viewer. Oke, sudah terlihat di sini. Lalu kita klik create dan kita pilih tipe datanya, yaitu on text data yang ini. Oke, lalu next. Selanjutnya kita pilih read data yang ada tipe RIS-nya. Oke, kita next lagi. Lalu kita klik yang titik 3 di sini, post viewer di sini. Oke, kita lihat keputusan pembelian UMKM 5 yang ini ya tadi. Oke, lalu kita oke. Kita next lagi. Lalu kita finish. Nah, akhirnya berhasil kita dapatkan, yaitu seperti ini gambarnya network visualization. Oke, bagus kan? Cukup sekian dari saya. Terima kasih.